Berbicara tentang pengharapan berarti berbicara tentang masa depan atau hari esok. Ada orang yang sering mengatakan masa depan orang itu suram. Biasanya ditujukan kepada orang yang hidupnya hari ini berantakan, penuh dengan berbagai macam keburukan yang lalu dikatakan kepada orang itu masa depannya akan menjadi suram. Tentu saja ungkapan asal bunyi ini tanpa pikir panjang bisa melukai dan tampaknya juga memupuskan pengharapan dari orang yang hidupnya hari ini sedang buruk atau penuh dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan yang seolah baginya dan bagi pandangan orang lain masa depannya atau hari esoknya itu suram. Tetapi berbeda dengan orang yang sungguh percaya kepada Tuhan dan menaruh pengharapan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Karena orang yang percaya dan dengan percayanya dia berharap kepada Tuhan, selalu ada hari esok baginya. Bukankah kita pernah mendengarkan bahwa kita tidak tahu akan hari esok? Pujian yang tentu saja itu menenangkan hati kita. Tetapi kita tahu ada yang pegang hidup kita, yaitu Dia yang pegang hari esok kita. Lalu bagaimana dengan tugas kita bila Tuhan yang memegang hari esok kita? Tugas kita adalah merajut pengharapan itu dengan menjalin hubungan bersama dengan Sang pemilik hari esok atau Dia yang mengetahui dan memegang hari esok kita. Karena itu, sebagaimana benang-benang yang dirajut menjadi sebuah sulaman yang indah, maka disitulah sesungguhnya kita perlu dijalin seperti benang-benang itu agar merajut harapan bersama dengan sumber pengharapan kita akan menghasilkan hari esok yang penuh dengan harapan tanpa khawatir. Saya Nikolas Kurniawan kembali menyapa kita hari ini dengan sabda Tuhan dari Lukas pasal 12 ayat 26 sampai 32 dibacakan dari Alkitab versi Firman Allah yang hidup. Dan jikalau kekhawatiran tidak dapat menolong dalam hal yang sekecil itu, apa gunanya khawatir tentang hal-hal yang lebih besar? Lihatlah bunga bakung, mereka tidak memintal atau merajut, namun demikian Salomo dengan segala kemuliaannya pun tidak berpakaian seindah mereka. Jikalau Allah mendandani bunga yang hidup hanya sehari saja, tidakkah terpikirkan oleh kalian bahwa Ia akan mencukupi kebutuhan kalian akan pakaian, hai orang yang kurang percaya? Dan jangan khawatir mengenai makanan, yaitu apa yang akan kalian makan atau minum, karena Allah akan mencukupi kebutuhan kalian. Semua orang mencari nafkah, tetapi Bapa Surgawi mengetahui segala kebutuhan kalian. Ia akan selalu mencukupi segala kebutuhan kalian dari hari ke hari, apabila kalian mau mengutamakan kerajaan Allah. Oleh karena itu janganlah takut, karena Bapa kalian berkenan memberikan kerajaannya kepada kalian. Ungkapan Lukas 12 ayat 26 sampai 32 ini merupakan cuplikan yang senada dengan khotbah di atas bukit saat Yesus mengajarkan perihal kekhawatiran. Pada saat itu, di zaman di mana Tuhan Yesus hidup, ada begitu banyak orang yang sedang khawatir, khususnya berkaitan dengan nafkah atau penghidupan mereka hari lepas hari. Ada banyak orang-orang yang kelaparan dan kebingungan mencari sesuap nasi untuk kehidupan mereka pada masa itu. Sehingga kekhawatiran tentu saja mencuat, bahkan menjerat hidup mereka, sampai-sampai mereka akhirnya bisa melakukan berbagai macam cara agar supaya mereka mendapatkan nafkah. Dan tentu saja ini bukan yang Tuhan kehendaki. Karena itu dengan panjang lebar di dalam Lukas pasal 12, Yesus berbicara dan menegur mereka tentang kekhawatiran mereka. Pernah dikatakan juga bahwa
Bila kekhawatiran itu bisa menghilangkan segala apa yang menjadi ketakutanmu, maka ya khawatirlah. Tetapi ini merupakan sebuah bahasa sindiran Tuhan untuk supaya mereka hidup tanpa khawatir. Apa yang mereka khawatirkan sesungguhnya? Mereka khawatir hari esok mereka. Mereka khawatir masa depan mereka yang hari ini mereka berpijak dan melihat betapa sulitnya hidup. Mereka pikir besok akan lebih sulit lagi. Betapa beratnya hidup, mereka pikir besok akan lebih berat lagi. Dan cara pikir ini adalah cara pikir yang bukan berasal dari iman dan pengharapan kepada Tuhan. Karena itu Yesus mengingatkan tentang hal-hal kecil yang justru ada di sekitar mereka, yaitu bunga bakung. Bunga bakung adalah bunga yang sangat indah, bunga yang oleh orang Israel itu dianggap sebagai bunga yang sungguh menjadi sebuah ikon atau menjadi sebuah lambang kehidupan mereka. Bunga berkelopak 6 ini dikatakan tidak memintal atau merajut, namun segala pakaiannya atau keindahan bunga itu tak tertandingi. Tuhan ingin mengatakan dari bunga bakung yang berkelopak 6 itu, bahwa Tuhan yang mendandani bunga yang hidup itu, yang walaupun hidupnya begitu singkat setelah dia mekar, tidak lama kemudian dia bisa layu. Dan hanya singkat dan sebentar saja dia tampak indah. Sehingga lalu kemudian Yesus membandingkan dengan manusia. Jika Tuhan mendandani bunga yang hidup hanya sehari saja, tidakkah terpikirkan oleh kalian bahwa Tuhan juga akan mencukupi kebutuhan kalian akan pakaian? Dan Yesus menegur mereka dengan sebutan, "Hai orang yang kurang percaya." Tentu saja bila kita tidak percaya, kita akan selalu melihat kekurangan dan kekurangan terus. Kesulitan dan kesulitan terus. Tetapi bila kita melihat bukan dengan apa yang tampak di depan kita, tetapi melihat bersama dengan Tuhan yang memegang hari esok kita, maka sesungguhnya kita tidak perlu khawatir akan hari esok. Dan ini yang Tuhan katakan pula, jangan khawatir mengenai makanan akan apa yang kalian makan atau minum, karena Tuhan akan mencukupi kebutuhan kalian. Kita seringkali begitu cemas, khawatir akan penghidupan kita, tetapi tidak lihat kepada kehidupan yang sebenarnya Tuhan masih titipkan kepada kita. Tuhan Maha Hidup yang selalu beserta dengan hidup kita. Inilah sebenarnya yang akan menguatkan kita untuk melihat bahwa selalu ada harapan. Dan harapan inilah yang membawa kita kepada sebuah kesadaran bahwa kita dipelihara bagaikan bunga bakung yang tidak merajut, tidak memintal, tapi dipelihara Sang Maha Perajut hidup kita. Dialah sesungguhnya yang perlu kita pegang di dalam kita menata hari esok kita. Tugas kita adalah merajut harapan bersama dengan Tuhan. Bukankah pada saat orang merajut itu dia menjalin benang dengan benang dikaitkan jadi satu dan menjadi sebuah lembaran yang begitu indah, kain yang akan menjadi berguna. Begitu juga hidup kita bersama dengan Sang Maha Perajut Tuhan kita, maka kita juga merajut pengharapan itu, menjalin hubungan dengannya, agar kita bisa menghadapi hari esok bersama-sama dengan Sang Pemegang hari esok. Bukan menghadapinya sendirian, karena jelas saat kita menghadapi sendirian kita khawatir, kita menjadi cemas, kita menjadi takut. Tetapi Tuhan ingatkan tadi di dalam sabda Tuhan, bila kalian mau mengutamakan kerajaan Allah, maka segala kebutuhan kalian itu akan dicukupkan. Apa yang paling utama dalam hidupmu? Kekhawatirankah? Masa depan yang tampak suramkah? Atau segala kondisi hari ini yang burukkah? Mari arahkan pandangan kita dan utamakanlah kerajaan Allah. Utamakanlah Dia, utamakanlah Sang Pemegang hari esok, supaya kita bisa menghadapi hari esok bersama dengan Dia. Selamat merajut harapan bersama dengan sumber pengharapan kita, Tuhan kita, kekasih hidup kita. Amin.